Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita masih kembali merenungkan firman Tuhan mengenai persyaratan pengangkatan sebuah penatua jemaat. Hal ini perlu untuk kita bahas bersama-sama secara mendetail karena kualitas-kualitas inilah yang harus kita miliki bersama sebagai orang percaya. Kita mengejar bukan untuk memiliki sebuah posisi dalam pelayanan, melainkan supaya kita bisa lebih berfungsi secara efisien dan maksimal dalam pekerjaan Tuhan. Setelah minggu lalu kita melihat persyaratan pribadi yang bersifat negatif, hal-hal yang perlu dihindari. Maka hari ini kita akan melihat ayat berikutnya mengenai persyaratan yang bersifat positif. Persyaratan yang harus dimiliki dan dikerjakan setiap harinya. Mari kita bersama-sama baca dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Ada beberapa yang menjadi persyaratan yang bersifat positif. Namun hari ini kita akan fokus kepada bagian pertama saja, yaitu suka memberi tumpangan. Jemaat Tuhan, perihal memberi tumpangan, kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, adalah sesuatu hal yang biasa. Karena memang biasa orang bisa membuka rumah mereka untuk orang lain. Namun ketika kita melihat dalam konteks di negara ini, Hong Kong, hal ini bisa menjadi sesuatu hal yang aneh karena jarang dilakukan. Tidak banyak orang yang membuka rumah mereka untuk orang lain. Karena rumah adalah area privasi dan tempat ternyaman yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini bisa dimengerti karena rumah sangat kecil dan juga tersedianya begitu banyak penginapan-penginapan seperti hotel untuk tamu mereka bisa beristirahat. Kalau kita melihat konteks pada saat zaman Paulus pada saat itu, memberi tumpangan adalah sebuah pelayanan yang sangat penting. Ini adalah sebuah pelayanan kasih yang luar biasa dan diperlukan, khususnya di masa-masa yang sukar dan penuh tekanan. Ketika orang Kristen terpaksa melarikan diri dan mengembara untuk berlindung dari aniaya dan musuh, atau ketika mereka sedang melakukan perjalanan ke sana kemari dan tidak ada penginapan sebagaimana di zaman kita pada saat ini. Karena itu, menerima dan menjamu orang-orang kudus sungguh merupakan hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Semangat dan perbuatan semacam inilah yang perlu dilakukan dan dilakukan sesuai dengan kesanggupan dan kesempatan yang ada. Sangatlah pantas sehingga orang yang mau memberikan tumpangan itu menjadi teladan dalam perbuatan baik mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, memberi tumpangan adalah sebuah tanda di mana seseorang tidak sedang mementingkan dirinya sendiri. Memberi tumpangan adalah sebuah gambaran bagaimana mau menolong orang lain, mendukung kepentingan orang lain, dan juga bukti bahwa ia tidak serakah karena rela memberikan kenyamanannya kepada orang lain. Hari ini, melalui Kingdom Devotion ini, saya mendorong kita semua untuk bisa melayani orang lain dengan merelakan kenyamanan kita. Banyak orang sudah melayani, tetapi masih sedikit orang yang melayani dengan merelakan kenyamanannya. Masih banyak orang mau melayani, tetapi tidak mau melepaskan kenyamanan yang mereka miliki. Melayani orang lain harus menyangkal diri, dan salah satu caranya adalah merelakan kenyamanan. Ada banyak contoh bagaimana kita bisa merelakan kenyamanan kita. Mungkin dengan harus lebih pagi, lebih awal daripada biasanya supaya orang bisa terlayani. Mungkin harus melakukan perjalanan lebih lama, lebih jauh, dijemput terlebih dahulu dan dibawa ke gereja, kemudian diantar pulang. Mungkin juga harus melewatkan sarapan pagi karena kita sudah terbiasa dan harus makan pagi terlebih dahulu untuk memulai aktivitas. Apapun yang perlu kita lakukan, mari kita lakukan sampai kepada kita merelakan kenyamanan. Karena Kristus sudah terlebih dahulu meneladankan itu buat kita semua. Kristus merelakan kenyamanannya untuk keselamatan kita. Kristus meninggalkan kenyamanannya untuk melayani kita semua. Saya tutup dengan Filipi pasal 2 ayat 7 dari sebuah terjemahan dikatakan seperti ini.
tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya, lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita, dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Yesus meninggalkan surga yang mulia itu, turun menjadi manusia sama seperti kita semua. Jadi saya mendorong buat kita semua, mari kita belajar melayani Tuhan dan merelakan kenyamanan yang kita miliki. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Tuhan, ajar kami untuk meninggalkan kenyamanan kami, merelakan privasi kami, merelakan sesuatu hal yang membuat kami nyaman Tuhan, supaya orang bisa telayani dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami tidak hanya mementingkan diri kami, tetapi kami juga mau mendukung kepentingan orang lain, supaya kerajaan Allah dapat terjadi dalam kehidupan orang-orang yang kami layani. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita belajar melayani dengan merelakan kenyamanan kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.